Tidak ada keraguan bahwa insiden Andre akan memberikan berita kontroversial kepada industri hiburan untuk ditulis. Setelah konferensi pers, Andre langsung pergi ke kantor CEO. Pada saat ini, Amelia sedang melaporkan kepada Alexa tentang dampak dari konferensi pers. Memikirkan kata-kata yang dia ucapkan kepada Ninda, Andre tiba-tiba merasa sedikit canggung. Alexa memperhatikan wajah Andre memerah, jadi dia meletakkan majalah di tangannya dan bertanya pada Amelia, "Apakah kamu bersungguh-sungguh sebelumnya ketika kamu mengatakan bahwa kamu menyukai Andre?" Amelia tertegun sejenak sebelum menjawab, "Aku hanya mengatakannya untuk melindungi Andre." "Aku mengerti." Alexa dengan sengaja memprovokasi Andre. Dia ingin dia berpikir tentang wanita apa yang telah dia pilih, ketika ada wanita hebat tepat di sampingnya yang dia tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Andre berdeham untuk menandakan bahwa dia juga hadir, memberi isyarat kepada kakak perempuannya yang pintar untuk tidak terus membuat suasana menjadi canggung. Telinga Amelia memerah, tetapi dengan tenang berdiri di satu sisi untuk memberi ruang pada Andre. Kenzie sedang duduk di mejanya bekerja sepanjang waktu. Keheningannya berarti dia akan meninggalkan Alexa untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya ketika Alexa tidak ingin lagi menangani masalah ini, barulah dia akan turun tangan dan mengambil alih. "Seluruh Indonesia tahu bahwa Amelia menyukaimu sekarang. Bagaimana kamu mengharapkan dia menemukan pacar?" Alexa mengangkat alisnya dengan penuh tanda tanya. "Dia seorang wanita, tapi demi melindungimu, dia mempertaruhkan citranya dengan berani melangkah maju. Namun, apa yang kamu lakukan? Saya tidak akan pernah melupakan pelajaran yang telah saya pelajari hari ini." Andre mengejek dirinya sendiri. "Jangan khawatir, hatiku akan semakin kuat dengan latihan. Aku tidak akan pernah naif dan bodoh ini lagi. Aku akan fokus mencapai tujuanku dan meninggalkan kesan mendalam di industri musik. Amelia, bantu aku membawanya pulang." Alexa tahu kejadian itu telah memberikan pukulan telak bagi Andre. Jadi dia sengaja mencoba mengizinkan Amelia pergi bersamanya dan memberinya kenyamanan. "Oke." Ekspresi Amelia profesional. Tetapi ketika dia mendengar Andre berkata bahwa hatinya akan menjadi lebih kuat dengan latihan, mau tak mau dia merasakan sedikit kedutan di hatinya. Andre berbalik dan meninggalkan kantor Kenzie sementara Amelia mengikuti dari belakang. "Amelia, maaf dan terima kasih." Amelia menggelengkan kepalanya memberi isyarat bahwa dia tidak peduli. "Alexa adalah orang yang melindungimu. Aku tidak memainkan banyak peran." "Tidak. Keberanianmu sangat berarti bagiku." Setelah berbicara, Andre memimpin Amelia ke dalam lift. Setelah kembali ke rumah, kakek sedang menunggu Andre di sofa. Begitu dia melihatnya, dia berkata, "Beberapa orang sama sekali tidak tahu berterima kasih, sementara yang lain setia dan benar." Bibir Andre melengkung ke atas tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wanita muda itu melakukan pengorbanan yang begitu besar. "Kamu harus memilih hadiah atas nama saya sebagai ucapan terima kasih padanya." Dipahami. Andre lelah, jadi dia langsung kembali ke kamar tidurnya, tetapi itu tidak berarti dia mengabaikan kata-kata kakeknya. Saat dia berbaring di tempat tidurnya, dia melihat peralatan kaca di mejanya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Dia tahu apa yang bisa dia lakukan untuk Amelia. Pada saat itu, ruangan menjadi sunyi senyap. Sementara itu, Arsy berada di ruang tamu berdiri di hadapan kakek Arifin dengan tangan di pinggul. "Kakek, apakah Bibi Amanda akan ke Swiss besok?" Ada kilatan makna yang lebih dalam di mata kakek Arifin, tapi dia tidak membiarkan Arsy memahaminya. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Itu sedikit tertunda, tapi dia masih harus pergi." Arsy tersenyum tipis dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Apakah Andre baik-baik saja?" Dengan adanya Alexa, tidak ada yang mungkin salah. Saat dia menyebutkan namanya, kakek Arifin tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat bangga. Reaksinya merupakan bentuk ejekan terhadap Arsy, karena ketika Andre dalam masalah, dia tidak melakukan apapun sebagai kakak perempuannya. Sekarang setelah semuanya terselesaikan,
dia akhirnya berpura-pura menunjukkan kekhawatiran. Senang mendengarnya. Tatapan Arsy menunjukkan sedikit ketajaman. Setiap kata-katanya adalah Alexa. Apakah dia tidak membebani hatinya? Dia bertanya-tanya. Dia jelas memiliki keturunan keluarga Geraldine di perutnya. Tapi, itu tidak masalah, korps Geraldine. Lagi pula dia akan mengalami perubahan manajemen. Jadi sebaiknya dia membiarkan ibu dan putrinya bersikap arogan selama beberapa hari lagi. Setelah semuanya selesai dan perusahaan Geraldine kembali ke tangannya, dia akan membiarkan kedua wanita itu melihat bagaimana dia bisa menyiksa mereka. Saya mendengar keluarga Giandra menemui kendala kecil. Beberapa barang terlarang telah ditemukan di kapal mereka. Jika kamu memerlukan bantuan, beritahu saya. Kakek Arifin mengucapkan kata-kata ini untuk mengingatkan Arsy bahwa keluarga Giandra sibuk melindungi diri mereka sendiri, jadi dia tidak bisa lagi mengandalkan dukungan mereka. Faktanya, ada kemungkinan besar mereka akan menggunakannya untuk mengosongkan dana dari perusahaan Geraldine. Namun, Arsy masih bisa menjawab sambil tersenyum, tidak apa-apa, semuanya akan segera terselesaikan. Dia yakin sekali. Kakek Arifin tertawa dalam hati, karena dia tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan segala sesuatu di balik layar. Arsy untuk sementara ditinggal sendirian, tetapi fakta bahwa keluarga Giandra juga terlibat adalah sesuatu yang tidak akan dilepaskan oleh Kenzie. Semuanya akan segera terselesaikan, kemungkinan besar hal itu tidak akan pernah terselesaikan. Sungguh memuaskan, karena semuanya baik-baik saja, maka aku lega. Meskipun mertuamu tidak memperlakukanmu dengan baik, kamu harus tetap menunjukkan kekhawatiran di saat seperti ini. Ya, aku tahu, kakek. Kakek Arifin menganggukkan kepalanya dan berdiri untuk kembali ke kamarnya. Saat Arsy melihatnya pergi, dia mulai memikirkan rencananya untuk melawan Amanda. Karena perjalanan keesokan harinya akan sangat berbahaya, Amanda pergi ke Hyatt Regency untuk menemui Alexa dan cucunya yang berharga. Untungnya, masalah Andre terselesaikan tanpa masalah. Industri ini terlalu berantakan, desah Amanda. Katakan pada ibu, tempat mana yang tidak berantakan? Arsy mengisyaratkan masalah internal yang disebabkan oleh Arsy di perusahaan Geraldine. Sekarang Andre telah mempelajari pelajarannya, dia secara alami akan menjadi dewasa dari pengalaman ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Bukannya aku mengkhawatirkannya. Aku mengkhawatirkanmu, kata Amanda sambil menatap perut Alexa. Kamu hamil, namun kamu berlarian mengkhawatirkan orang lain. Perjalanan ke Swiss besok pasti akan berbahaya. Bu, ibu harus selalu waspada. Alexa memperingatkan sambil mengusap perutnya. Anakku dan aku tidak begitu peka, kamu tidak perlu khawatir tentang kita. Oke, Amanda mengangguk dengan serius. Demi melihat cucuku, aku akan memastikan tidak terjadi apa-apa padaku. Kenzie telah mengatur beberapa orang untuk mengawasimu di bandara. Jika kamu mempunyai masalah, mereka akan berada di sana untuk membantu. Aku percaya pada rencana Kenzie. Karena Arsy menginginkan pertunjukan yang bagus, maka Amanda akan memberikannya padanya. Jika tidak, semua kerja kerasnya akan sia-sia, bukan? Setelah Amanda pergi, Alexa menjadi linglung saat dia menatap ke kejauhan dengan tenang. Kenzie memperhatikan perubahan suasana hatinya, jadi segera mendekatinya dan memeluknya. Apakah kamu khawatir? Alexa menggelengkan kepalanya. Dengan adanya suamiku, aku tidak khawatir tentang apapun. Lalu, ada apa? Aku tiba-tiba memikirkan tentang anak di dalam perut Arsy. Dilahirkan tanpa ibu sungguh menyedihkan, desah Alexa. Benarkah? Sebenarnya aku sangat menantikannya. Saat anak itu meninggalkan ibunya adalah saat di mana ia terbebas dari wanita beracun. Anak itu sebenarnya sangat beruntung. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.